Ya, dialog kita kembali lanjutkan. Kita ke Pak Heri terlebih dahulu. Ini segmen terakhir, Pak Heri. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Jokowi? Akhirnya dengan keputusan ini sendiri seolah-olah bahwa dia jalan sendiri begitu ya. Dengan KMP kita belum tahu dia merapat atau tidak. Dengan KIH juga kemudian merasa sedikit kecewa begitu sama Pak Jokowi dan juga tidak sejalan. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi, Pak? Ya, menurut saya dalam masa reses ini karena memang ria, ya artinya saya katakan tadi kemungkinan DPR akan bersikap, gitu kan yang dikhawatirkan PDIP itu jangan sampai DPR lalu kemudian dalam tanda petik kan memanfaatkan momen ini untuk dalam tanda petik menjatuhkan presiden gitu ya. Menjatuhkan bukan arti dalam impeachment tapi kan bisa interpelasi ya dan lain sebagainya misalnya. Ini kekhawatiran kalau saya tangkap dari statementnya Mbak Ria seperti itu. Meskipun publik mendukung, banyak sekali mendukung Pak Jokowi. Kerja ini kerja elit berikutnya ini yang saya katakan bahwa kerja ini kerja elit, urusan sama publik udah selesai kan, sikapnya udah diambil. Nah kita lihat reaksinya sekarang kan, publik tenang ya, walaupun kemarin misalnya BG lantik juga kita nggak tahu psikologi publik seperti apa misalnya gitu, tapi presiden sudah mengambil jalan akan berhadapan dengan DPR kan gitu. Sekarang ini soal memang seperti itu situasinya karena DPR itu sudah menyetujui Komjen BG gitu kan, berarti kan presiden bertentangan dengan keputusan DPR gitu. Memang ada beberapa teman pengamat saya dengar itu nggak membahayakan, yang bilangnya membahayakan itu kalau melantik yang tidak disetujui DPR. Tapi DPR ini, sekali lagi saya katakan DPR ini yang tidak masalah aja dicari-cari masalah, apalagi jelas di depan mata ini ada masalah gitu ya. Nah, yang harus dilakukan menurut saya sekarang mencari dukungan politik. Ya tetap, saya menyarankan pada Presiden untuk membangun komunikasi politik dengan PDI, dengan KIH itu dikuatkan. Kelemahan selama ini adalah ini menurut saya. Dan sambil memperluas jaringan politik dengan kekuatan KMP. Nah ini juga penting, jangan kemudian Presiden misalnya berangkat ke KMP lalu meninggalkan yang ini seolah-olah dalam tanda petik. Ini bahaya. Karena gimana pun juga saya kira Presiden harus memahami politik itu nggak ada yang abadi. Dan politik itu penuh dengan intrik dan kekuasaan gitu ya. Nah, dalam situasi sekarang juga kita bertanya, publik juga bertanya, kenapa sih KMP ini tidak kontra dengan KIH soal BG? Itu tadi begitu ya. Iya, baik, kan, kita ke jangan sampai seperti jebakan Batman kan gitu. Iya, Ibu Ria mungkin closing statement dari Anda sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita atau diskusi kita pagi ini. Ya, saya pikir semua sudah saya sampaikan. Jadi kita tunggu saja karena ini juga masa reses. Sikap PDI Perjuangan sudah jelas gitu ya. Tetap masalah Perpu untuk PLT KPK kita pada posisi mendukung Presiden. Pada posisi calon Kapolri juga ya kita mendukung Presiden, menjaga Presiden walaupun kritis, bukan karena kita ingin intervensi, tapi lebih kepada ingin menjaga, mengingatkan, menjaga supaya jangan melanggar konstitusi, undang-undang, hukum yang berlaku, karena dampaknya adalah yang akan terjadi ke depan tentu harus kita hitung dengan cermat. Meskipun PDIP merasa wibawanya telah situasi di DPR begitu. RI nanti pada pasca reses kan harus juga difahami bagaimana nanti kita mengantisipasinya. Kemudian kalau masalah wibawa, saya rasa PDI Perjuangan ini perjalanan politik dari PDI Perjuangan memang seperti inilah. Jadi kalau kita mau lihat apakah runtuh atau tidak kewibawaan PDI Perjuangan seperti Mas tanyakan, insya Allah kita tetap pada keyakinan bahwa akhirnya waktu yang akan membuktikan apakah PDI Perjuangan ini seburuk atau sesalah yang disangkakan kawan-kawan atau siapapun yang menganggap seolah-olah Ibu Mega ini begini, PDI Perjuangan begini. Kita saat ini bicara apapun tidak akan mungkin kita tidak dianggap salah gitu ya, karena memang pada posisi sekarang PDI Perjuangan adalah posisi kekuasaan. Jadi kita tunggu dengan waktu, mudah-mudahan suatu saat masyarakat akan paham sendiri bahwa PDI Perjuangan tetap bersama rakyat, tapi tidak ingin melanggar konstitusi, undang-undang dan hukum yang berlaku semata-mata karena
pragmatisme. Semata-mata juga atas nama ego elit begitu ya. Baik Ibu Ria, waktu juga mungkin yang akan membuktikan setelah reses akan seperti apa. Semoga tidak terjadi kegaduhan yang bisa membuat bangsa kita sedikit mundur ke belakang begitu ya. Terima kasih Pak Heri, Ibu Ria, sukses selalu.